Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allimna. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan bahasan dan kajian kita pada tafsir juz 30 sampai pada surat Al-Balad. Yang sebelumnya kita menyelesaikan pembahasan pada surat Asy-Syams. Surat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir kategorinya surat Makkiyah. Begitu juga para ahli tafsir yang lainnya. Artinya surat yang diturunkan sebelum hijrah, sebelum hijrah ke Madinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Makna ayat ini seperti yang disepakati para ahli tafsir, maknanya adalah Allah berfirman yang artinya uqsimu bihadzal balad, yaitu aku, kata Allah, bersumpah dengan negeri ini. Jadi maksud dari kata la uqsim, kalau yang sedikit mengerti bahasa Arab, ini bukan maknanya tidak, tetapi ini maknanya sama dengan yang ada di surat Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Maksudnya di sini adalah Allah bersumpah atas nama hari kiamat. Jadi bukan bermakna la tidak. Ya, bukan. Ya. Ini disepakati oleh para ahli tafsir dengan pembahasan dari kategori sisi bahasa sastra yang cukup berbelit di situ. Yang kesimpulannya maknanya adalah la uqsimu, aku bersumpah. Bihadzal balad, apa makna bihadzal balad ini? Ini maknanya sama dengan surat At-Tin. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal balad. Ya kan? Wa hadzal baladil amin. Dan juga kalau enggak salah di surat Zumar, wa umirtu li'a'buda rabba hadhil baldah. Jadi rabba hadhil baldah, kalau kita terjemahkan menjadi negeri ini. Al-Balad ini negeri, kota. Jadi kota ini. Ini menarik ini jamaah ini. Jadi maknanya kota ini. Saya ajak Anda berpikir sejenak. Ya. Ada orang bilang begini, ngobrol sama kita. Mas, masjid yang ini, umpama Anda ngobrolnya di kantor atau di jalan. Mas, masjid ini bagus loh. Yang dimaksud masjid yang ini itu masjid apa? Kalau Anda ngobrol di sini, masjid ini ya masjid ini. Kan gitu kan? Tapi ini ngobrolnya di kantor, di jalanan, bukan di masjid.
Anda bilang masjid ini bagus mas, sebetulnya mas. Apa yang dimaksud masjid ini? Hah? Masjid yang mau dituju. Masjid yang dibicarakan. Artinya yang dimaksud dengan masjid itu adalah masjid yang ada di benak Anda. Kan gitu kan? Nyambung nggak mas? Nyambung Pak ya? Barangkali belum ngopi terus nggak kakak nyambung. Nyambung ya? Nyambung. Jadi yang dimaksud masjid ini, nama masjid itu ada di benak kita kan gitu. Yang kedua, Anda pernah melihat masjid itu? Iya enggak? Bisa jadi Anda sudah sering sekali melihat masjid itu, sering ke sana sehingga Anda tidak perlu lagi menyebutkan nama masjidnya. Begitu tersohornya tuh masjid, tuh tempat, sehingga Anda cukup pakai kode. Paham ya? Kembali ke sini. Ini dikasih kode. Kalau istilah dalam bahasa Arab namanya al-isyarah. Pakai isyarat. Masjid yang ini, kota ini. Saya bersumpah dengan kota ini. Wa hadzal baladil amin. Dan kota ini. Kota apa? Loh, maka kan tahu kan di benak Anda kan? Pernah ke sana? Lah belum. Kok bisa Anda paham kalau ini Makkah? Anda belum pernah ke sana. Hah? Kok bisa? Anda kan belum pernah ke sana. Apa Pak? Karena terkenalnya, karena tersohornya, karena kemuliaannya, karena kebesarannya. Paham ya? Jadi Allah bersumpah atas nama apa? Makkah. Kenapa? Karena Makkah penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kebesaran, penuh dengan keutamaan. Hingga begitu besarnya kemuliaan, keutamaan kota Makkah itu, hingga umat Islam pun semuanya faham, tahu, seakan-akan mereka sering dan pernah ngelihatnya. La uqsimu bihadzal balad. Jadi menunjukkan kemuliaan kota Makkah. Dan ini kesepakatan para ulama tafsir bahwa yang dimaksud dengan balad di sini adalah apa Pak? Makkah. Jadi ini maksudnya adalah Makkah. Ayat yang kedua. Ini menarik lagi ini ayat yang kedua ini. Wa anta, dan kamu. Yang dimaksud kamu di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah. Wa anta, dan kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hillun bihadzal balad. Bihadzal balad berarti apa? Kembali ke Mekah lagi kan? Kata hillun ini apa artinya? Kata hillun apa artinya? Kata hillun ini ada dua. Satu, bisa artinya menetap. Menetap. Bisa arti yang kedua menjadi apa? Menjadi halal. Ya kan? Jadi halal. Ini dua makna. Wa anta hillun, dan kamu
jadi menetap di Makkah. Kamu jadi tinggal di situ akhirnya. Kok bisa? Kapan? Ayat ini disebutkan oleh para ulama seperti yang dikutip di kitab Adwaul Bayan. Beliau mengatakan ayat ini adalah janji bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan tinggal dan menetapi kembali kota Makkah setelah beliau tinggalkan atau setelah beliau diusir dari kota Makkah. Kenapa? Karena hijrah itu sebetulnya pengusiran. Hijrah dari Makkah ke Madinah itu hakikatnya adalah pengusiran. Lil fuqara'il muhajirin alladzina apa? Ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Para muhajirin yang notabene mereka itu adalah orang-orang fuqara. Kenapa mereka fuqara miskin? Karena mereka ukhriju. Apa ukhriju itu? Diusir. Min diyarihim, diyar, dar, dari rumah-rumah mereka dan diusir dari harta-harta mereka. Mereka terusir dan Allah mengizinkan mereka untuk meninggalkan. Itulah hijrah. Kenapa Rasulullah hijrah? Kenapa para sahabat itu hijrah? Satu, memang diizinkan oleh Allah. Kenapa? Apa alasan hakikinya? Alasannya mereka diusir. Dan ini yang memicu akhirnya terjadi perang Badar. Rasulullah ingin mengambil kembali hartanya. Ingin mengambil kembali sehingga beliau memutuskan untuk menghadang delegasinya siapa? Abu Sufyan itu. Sehingga terjadilah pertempuran namanya perang Badar. Wa anta hillum bihadzal balad. Nanti kamu akan tinggal lagi di situ. Ya, paham sini? Yang kedua, yang dimaksud dengan hil di sini adalah menjadi halal kota ini. Seperti yang disebutkan dalam hadis sahih bahwa Allah mengharamkan hadzal balad. Innallaha harrama hadzal balad mundu an khalaqas samawati wal ard. Allah telah mengharamkan negeri ini sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Diharamkan. Dan sekarang pun kota ini diharamkan oleh Allah sampai hari kiamat. Illa sa'a min nahar, kecuali 1 jam dari siang hari dihalalkan oleh Allah untukku. Negeri ini haram, tidak boleh. La tu'bad syajaratuha. Kita tidak boleh mencabut pohon, di haram. Jangan bertikai, nggak boleh. Beradu mulut tidak boleh. Apalagi membunuh di situ tidak boleh. Tapi Rasulullah SAW diizinkan oleh Allah untuk membunuh. Kapan? Kapan? Pada waktu Fathu Makkah. Pada waktu Fathu Makkah. Pada waktu penaklukan kota Makkah tahun 8 Hijriah. Jadi ketika Rasulullah SAW memasuki kota Makkah, beliau mengatakan kepada para sahabatnya di malam hari waktu itu, esok hari kita akan memasuki kota Makkah dengan penuh kemuliaan. Kita akan muliakan kota Makkah. Kita agungkan kota Makkah. Kemudian beliau mengatakan, siapa yang memasuki rumahnya Abu Sufyan, dia selamat. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan,
dia selamat. Maksudnya apa? Yang tidak beliau akan perangi. Ketika beliau masuk lewat 5 sudut dari kota Makkah, dari dipecah sahabat itu menjadi 4 apa 5 posisi. Terjadi pertempuran kecil pada pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Di mana? Di Makkah. Itu kok boleh? Wa anta hillum bihadzal balad. Khusus kamu boleh, Muhammad. Khusus kamu boleh. Terjadi pertempuran kecil dengan Khalid bin Walid. Kenapa pertempuran kecil? Ya nggak sebanding lah dengan kekuatan Khalid bin Walid radhiyallahu taala an. Kemudian Rasulullah SAW pun menyebutkan beberapa sahabat, ada 4 orang. Ada 4 orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW apa? Bunuh mereka dimanapun kalian dapati. Uhillat li sa'atan min nahar. Dihalalkan oleh Allah untukku kota Makkah ini sesaat 1 jam di waktu siang atau sesaat dari beberapa waktu yang ada. Jadi wa anta hillum bihadzal balad. Sehingga disebutkan di tafsir Adwaul Bayan bahwa ayat ini memberikan makna khususiyah, kekhususan, keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan Allah berikan kepadaku yang tidak diberikan kepada para nabi yang lain. Apa itu? Allah halalkan kota Makkah buat aku. Kekhususan buat Rasulullah SAW. Lalu bagi kita apa? Menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menambah keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga mendorong kita untuk semakin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa walidin wa mawalad. Ini masih sumpah semua ini ya. Walid, walad. Walid ini artinya apa? Ayah. Wa ma walad, dan apa yang dilahirkan dari dia. Maksudnya apa? Anak. Jadi ini isim, ini fi'il kalau istilah bahasa Arabnya. Ini masih sumpah. Nah, di sini apa makna yang dimaksud dengan walidin? Allah bersumpah dengan nama ayah dan Allah bersumpah dengan anaknya. Siapa yang dimaksud di sini? Banyak dari para ahli tafsir pertama mengatakan ini adalah Adam. Ini Nabi Adam. Dan ini yang paling banyak. Wa ma walad berarti keturunannya. Wa ma walad artinya keturunan Nabi Adam. Ya kita semua. Yang kedua, apa hubungannya? Kenapa ini diartikan Nabi Adam? Disebutkan di tafsir Ibnu Katsir, beliau menukil dari para ulama salaf, ketika Allah bersumpah atas nama Makkah, dan Makkah ini kota yang pertama kali, ya kan? Kota yang paling berkah dan kota yang paling pertama. Lalu Allah sebutkan pula di sini Adam, manusia yang pertama. Ini hubungannya. Yang kedua, ada yang mengatakan ini adalah Nabi Ibrahim. Hubungannya apa? Nabi Ibrahimlah yang pertama kali tinggal di Makkah. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, saya tempatkan anak dan istriku di lembah yang sangat-sangat gersang, dan inilah akan menjadi cikal bakal
rumahmu yang suci. Ditempatkan di situ siapa? Hajar dengan Ismail. Orang kita ditambahin Siti. Jadi ada ketiga mengatakan wa walidin wa mawalad, ini adalah ya semua ayah dan anaknya. Tetapi kebanyakan para ulama memaknai dengan makna yang pertama. Oke. Ayat selanjutnya yang ketiga, yang keempat. Ya. Ini menarik ini. Laqad khalaqna, sungguh kami Allah, khalaqna menciptakan. Menciptakan ini menjadikan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada. Kaifa takfuruna billah wa kuntum, apa di Al-Baqarah itu? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Thumma yuhyikum. Thumma yumitukum. Thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian itu kufur, ingkar kepada Allah, padahal dulu kalian tidak ada di bumi. Dulu kalian tidak ada. Wa kuntum amwat, artinya dulu kalian tidak ada. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah jadikan kalian ini ada di dunia, hidup. Kemudian Allah jadikan kamu tidak ada lagi di dunia, wafat, pindah alam lain. Kemudian Allah hidupkan kembali kamu, dan itulah kamu pulang ke rumahmu. Tsumma ilaihi, lihat bahasanya. Kalau bahasa kita, kemudian kamu rejak. Turja'un, kalau bahasa kita rejak, pulang. Lalu kamu pulang setelah itu. Nah, ini menunjukkan bahwa alam akhirat itu kekal selama-lamanya, dan disitulah manusia akan berada seterusnya. Tsumma ilaihi turja'un, kamu akan pulang di situ. Nah, berarti di dunia ini Allah jadikan kita dari tidak ada menjadi ada. Itulah yang disebut dengan laqad khalaqna al-insan. Semua namanya manusia, umum ini. Umum dia. Semua namanya manusia, mau muslim, mau kafir, mau siapapun. Fi kabad, ini menarik nih. Apa artinya kabad? Kabad diartikan ada dua makna. Pertama, kabad ini artinya susah payah. Susah payah. Susah payah. Maksudnya apa? Sungguh kami ciptakan manusia. Awalnya enggak ada. Kemudian dibuat ada oleh Allah di bumi. Proses menjadi tidak ada, dari tidak ada menjadi ada. Itu susah payah itu. Ayat tentang apa, bicara tentang keutamaan ibu. Hamalathu ummuhu kurha. Ya kan? Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Subhanallah. Ya, subhanallah. Sungguh mulia seorang ibu ya. Hamalathu ummuh, ibunya mengandung dia. Kurha. Apa kurha? Dengan susah payah dia mengandungnya. Susah payah mengandung. Wa wada'athu kurha, dia melahirkan dengan susah payah. Coba sekali-kali Anda menemani istri Anda yang melahirkan. Hah? Coba temani istri Anda melahirkan di samping dokternya itu.
Subhanallah. Benar kata Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Susah payah, Pak. Hamilnya susah setengah mati. Melahirkannya susah. Setelah lahir menyusuinya susah, Pak. Susah. Dia siklusnya berlawanan. Anda tidur, dia bangun. Anda bangun, dia tidur, Pak. Lihat, begitu luar biasa susahnya. Kabad, susah payah. Kemudian setelah dia mulai dewasa, susah payah dia menjalani kehidupan dunia. Susah payah dia. Diambil contoh oleh di tafsir Adwaul Bayan, dihubungkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dihubungkan dengan ayat yang di atas, wa anta hillum bihadzal, dan kamu wahai Muhammad ketika tinggal di Makkah pada awal periode pertama, bagaimana kondisi kamu? Lihat para jamaah, periode pertama Rasulullah tinggal di Makkah, kemudian beliau hijrah ke Madinah. Tahap berikutnya keberadaan beliau di Madinah. Sampai pada tahap ketiga penaklukan kota Makkah. Apakah di situ enjoy your life? Hah? Tidak ya akhi. Rasulullah mau sholat saja itu setengah mati. Beliau mau sholat. Kata Walid bin Mughirah, siapa yang bisa menaruh kotoran kambing ini di punggungnya Muhammad yang lagi sholat itu? Walid Mughirah ini bapaknya Khalid bin Walid. Abu Jahal, waktu itu dia lagi nyembelih kambing di samping Ka'bah. Lalu Rasulullah lagi sholat. Jangan nanya sholatnya cara apa, ini sholat belum disyariatkan, sholat lama. Ya. Atau sholat setelah disyariatkan bisa juga. Siapa yang mau menaruh kotoran ini di punggungnya Muhammad yang lagi sholat? Akhirnya salah satu dari mereka meletakkan kotoran itu di punggungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedang beliau lagi sujud. Putrinya datang menghampiri Rasulullah SAW sambil menangis. Membersihkan punggung ayahnya dari kotoran-kotoran kambing. Sambil menangis ketika Rasulullah selesai dari sholat, Rasulullah menghibur putrinya, tidak usahlah engkau bersedih, ayahmu tidak akan ditimpa apa-apa. Subhanallah. Begitu besar hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dihina, dicaci, disiksa. Upaya pembunuhan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diuji lagi oleh Allah, pamannya wafat. Setelah itu orang yang beliau sayangi Khadijah wafat. Kemudian beliau diancam untuk dibunuh setelah itu karena tidak ada yang menghalangi lagi. Akhirnya beliau pergi ke Taif. Ternyata di Taif dilempari orang sekota. Bayangkan Pak. Ditimpukin orang sekota, gimana rasanya? Nggak bisa kita bayangin. Hingga Jibril datang, wahai Muhammad, saya datang membawa malaikat yang jaga 2 gunung ini. Malaikat penjaga gunung bilang, wahai Muhammad, jika engkau berkehendak, saya angkat nih gunung, saya tumpahin ke muka mereka semuanya. Kata Rasulullah, apa jangan? Mereka melakukan ini karena mereka nggak tahu aja. Ya Allah, berilah hidayah mereka karena mereka nggak faham. Ya Allah, lahirkan dari mereka generasi-generasi yang beriman. Pulang ke rumahnya, balik lagi ke Makkah. Di tengah jalan beliau mendengar berita bahwa beliau diancam bunuh oleh penduduk Makkah jika beliau kembali ke Makkah dan diketahui keberadaannya. Kalau tidak salah Abdullah bin Jad'an yang menjamin Rasulullah. Begitulah gambaran Rasulullah SAW, begitu susahnya hidup. Begitu berat kabad. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Ini Rasulullah, Pak. Mau hijrah pun tidak gampang. Mau hijrah, mau ninggalin Makkah, tempat mereka, kata Rasulullah apa? Andai aku nggak diusir, nggak bakal aku meninggalkan kota ini. Sambil beliau nengok ke arah rumahnya. Andai aku tidak diusir, aku tidak akan meninggalkan kota ini. Mau diusir pun rumah beliau sudah dikepung oleh pasukan elit. Kata Abu Jahal, setiap suku harus mengirim satu orang terhebat. Ini orang elit ini. Yang membunuh Rasulullah SAW. Susah ya, walaupun di situ dibantu sama Allah, pasti Allah bantu. Yang menjadi sebab turunnya surat Yasin. Faja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'akshaynahum fahum la yubsirun. Yang menjadi sebab turunnya surat ini. Malam hari itu bersembunyi dulu di gunung yang sangat terjal sekali. Anda mendaki jika fisik Anda kuat mendaki Jabal Nur itu, kalau fisik Anda kuat nyampe ke atas antara 2-3 jam paling cepat. Paling cepat ya. Sekarang daki 2-3 jam. Kayak apa itu? Bagaimana sulit beliau. Makannya dari siapa? Makannya dikirimi oleh anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq dalam kondisi hamil tua 9 bulan. Dari mana? Dari rumahnya di Sanah. Sanah itu pinggiran kota Makkah. Jalan kaki dari pinggiran kota Makkah ke Jabal Nur. Dari Masjidil Haram ke Makkah ke Jabal Nur itu kira-kira di hampir ya 10 kilo, berapa kilo mas? Itu rumahnya di sana, di pinggir kota Makkah, jalan kaki ke Jabal Nur. Dari Jabal Nur naik ke atas dalam kondisi hamil 9 bulan mas. Subhanallah. Susah mereka Pak untuk menjalani ini, kehidupan dakwah ini. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Dengan penuh kesusahan orang di muka bumi ini. Naik ke atas bukan nggak bawa apa-apaan, bawa perut gede, tangan kanannya bawa makanan, tangan kirinya bawa minuman, biar nggak jatuh diikat. Naik ke atas, dirobek ikat pinggangnya jadi 2, diikat sama beliau. Sampai di atas Rasulullah mengatakan, wahai Asma, engkau wanita pemilik 2 ikat pinggang. Mudah-mudahan ikat pinggangmu ini diganti oleh Allah dengan surga. Ya Allah Pak. Ini hidup Pak namanya. Diganti surga hidupnya oleh Allah Pak. Sekali 2 hari Asma melakukan itu Pak. Naik turun. Hijrah di tengah jalan. Dihalangi orang. Mau dibunuh sama orang. Wahai Muhammad. Siapa yang menyelamatkan engkau sekarang? Tidak ada pasukanmu, cuma Abu Bakar sendiri. Saya mau bunuh kamu, wahai Muhammad. Siapa yang melindungi? Ada Allah. Subhanallah Pak. Tinggal di Madinah pun gak berjalan mulus. Intimidasi, munculnya orang munafik, Yahudi yang merongrong, dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai penaklukan kota Makkah. Subhanallah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sampai kapan mengalami kabad, susah payah ini? Sampai wafat kamu susah payah hidup mas. Orang mati mau wafat susah mas. Allahul musta'an. Susah mas. Wan nazi'ati gharqa, para malaikat yang mencabut nyawamu dengan penuh kekerasan, keras. Dipukulin kepalanya, dipukulin pantatnya. Yadribuna biha wujuhahum wa adbarahum, digebukin oleh para malaikat biar keluar rohnya. Susah. Setelah wafat di alam kubur penuh kesusahan, Pak. Kata para ulama salaf apa? Demi Allah, kehidupan setelah kematian jauh lebih kabad, lebih susah dari hidup di dunia. Kata Imam As-Sa'di, oleh karena itu
Kita disuruh oleh Allah untuk mencari sesuatu yang bikin kita ini senang. Bikin menjadi semua ini jadi ringan. Kita disuruh oleh Allah untuk mencari sesuatu yang meringankan kita. Tadi saya pengajian siang di salah satu gedung. Kata maintenance-nya, capek Ustadz, komplain melulu nih pengontrak gedung. Saya bilang, Mas, orang kafir hidupnya penuh ketakutan. Hujan takut, panas takut. Hujan takut, panas takut. Di Cikarang itu Jepang semua. Pagi kerja luar biasa kerja, sore nggak ada kerja mabuk. Sampai tidur. Begitu terus hidupnya. Kenapa? Susah payah dia cari hiburan biar nggak payah dia. Benar ungkapan Al-Imam Sa'di ketika menafsirkan ayat ini. Allah memerintahkan kita untuk mencari sesuatu yang bisa menjadikan kamu itu ringan di dunia, ringan di alam kubur, dan ringan di akhirat. Man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Surat Al-An'am. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk dikasih hidayah, yashrah sadrah, yuwassi' sadrah. Allah jadikan dadanya ini luas, lapang, menerima Islam. Apa itu? Dzaka nurun yaqdhifuhu Allahu fi qulubil ibad. Kata Rasulullah, itu adalah cahaya yang Allah tanam di hati orang-orang yang beriman. Ini yang membuat dia hidupnya mendapatkan halawah, manis. Kenapa iman itu digambarkan manis? Kata Imam Ibnu Hajar di Fathul Bari, seperti orang sakit. Tergantung dengan tingkat sakitnya, Mas. Dia sakit, Anda kasih madu, madu ini berubah menjadi apa? Pahit, Mas. Apapun yang Anda sodorkan sama dia, tidak bakal enak sama dia. Hujan salah, panas salah, punya duit salah, enggak punya duit salah, miskin salah, kaya salah, punya mobil salah, semua salah, Mas. Mau apa kita ini? Kayak orang sakit, kata Ibnu Hajar. Orang sakit Anda kasih madu, pahit tuh madu, Mas. Sakit flu aja, kok pahit nih madu? Bagaimana kalau sakitnya parah? La haula wala quwata illa billah. Bagaimana caranya? Inilah perintah Allah. Manusia melakukan perintah Allah, akan manis kita mencoba madu itu. Makanya disebut halawatul iman. Manis akhirnya. Sehingga semuanya jadi indah. Jadi indah akhirnya apa? Apa yang dialami oleh Rasulullah, oleh para sahabat, hidup susah. Kita memandang susah. Kenapa? Karena kita sakit. Tapi para sahabat tidak sakit, sahabat sembuh. Sehat walafiat, mereka memandang itu manis, hebat, luar biasa. Lihat. Ya ma'syaral muslimin. Kata Abdullah bin Quhaf, kata sahabat di perang Mu'tah, wahai umat Islam, musuh kita ini 200.000. Tapi kita di hadapan kita hanya 1 dari 2. Apa? Islam jaya atau kita meninggal sebagai syahid? Milih apa kamu? Indah dua-duanya. Wahai Abu Ubaidah, engkau dijamin masuk surga. Tapi di rumahmu cuma ada 1 tikar sama panci 1. Rumahmu cuma ada tikar sama panci 1. Wahai Abu Ubaidah, apa ini? Nangis Umar bin Khattab.
Pulang ke rumahnya diambilkan uang 400.000 dirham. Sebelumnya Abu Ubaidah bilang apa? Wahai Umar, apalah artinya ini semua? Kalau toh kita akan pulang-pulang juga. Nikmat bagi dia, Pak. Nikmat. Bagi yang paling kaya Abdurrahman bin Auf, ketika dikasih tahu pembantunya Aisyah, wahai Abdurrahman, ibu kita doain kamu, ya Allah kasihlah Abdurrahman bin Auf pahala berlipat ganda. Kasih dagangannya sebagai dagangan yang berkah menghasilkan pahala. Benar? Iya. Disamperin ke rumahnya. Wahai ibuku, benarkah engkau mendoakan itu? Iya, demi Allah. Daganganku yang menjadikan kota Makkah kayak gempa bumi waktu datang, saya jadikan infak semua di jalan Allah. Apa yang dia ada di hatinya, Pak? Hatinya kagak sakit. Semua manis. Nikmat mereka. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Mengherankan, menakjubkan orang beriman. Ini garis bawahi ini. Apa itu? Semua urusannya jadi nikmat luar biasa. Apa yang menjadikan? Memang hidup susah, Pak. Semua susah, repot, berat, orang kerja susah, semua susah, nggak ada yang nggak susah, Pak, nggak ada. Saya bilang kepada jamaah haji yang ikut haji plus itu, bayar mahal mereka, Pak, $21.000 mereka bayar satu orang. Saya bilang Anda haji ini plus. Kata Ustadz Firanda waktu drama, ini haji plus minus. Tidak ada yang plus semuanya, Anda mesti mendapati yang minus. Tidak ada. Kalau mau enak semuanya, ya bubar kamu, nggak ada. Pasti ada yang gak enak, Pak. Anda harus tidur di trotoar. Mau big boss, mau harta Anda triliunan, Anda tidur di trotoar, Pak. Loh Ustaz tidurnya di sini, tidur sini. Gak ada di hotel. Loh Ustaz saya di gondol, gondol Pak, gondol gak ada. Seumur hidup saya gak pernah gondol Ustaz. Iya sekali ini sekarang gondol Pak. Dikit aja Ustaz saya potong, gak ada. Gondol saya bilang. Waduh serem Ustaznya, biarin. Gondol. Udah bayar mahal, mau dapat pahala tempe penyet kamu ini. Saya kasih pahala gede kagak mau. Nah, ini Pak, orang susah semuanya Pak, orang hidup susah. Tapi semua yang susah ini akan menjadi nikmat indah dengan iman. Tanpa iman, wah, stres Pak. Jadi orang melihat tuh orang bahagia ya. Ustadz, saya masuk ke rumah satu orang, mobilnya itu saya hitung harganya 100 miliar Ustadz. Dia bahagia Ustadz dengan itu Ustadz. Bahagia. Anda kayak ngelihat gambar baliho di pinggir jalan dari jauh. Gambarnya bagus ya. Coba Bapak deketin kalau udah meluwek gambarnya. Bahagia apanya? Nah inilah Pak. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Susah payah, pasti sudah nggak bisa Anda hindari, sudah nggak ada Pak. Jalan tol Cipali, oh enak Pak, sepi. Siapa bilang? Jalan 15 menit ngantuk Anda. Udah jaminan mutu ngantuk Pak. Sepi lurus doang Pak. Hei coba jalan. Kecuali ngantuk sudah. Resiko tinggi, lebih tinggi Pak. Mending macet daripada begini Pak. Nggak ada sesuatu yang mulus. Semua ada yang capek Pak. Ada yang susah Pak hidup ini. Nggak ada. Kalau nggak pusing ya flu. Kalau nggak flu gantian Pak sakit Pak. Kalau nggak ada iman bonyok kita. Semakin nyungsep kita. Tapi kalau dengan iman yakin kepada Allah.
semua akan menjadi indah dan manis. Udah adzan ya? Udah adzan. Ya, kita dengarkan adzan, kemudian kita lanjutkan setelah sholat. Ya, kita lanjutkan setelah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan pada ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kabad artinya susah payah. Susah payah mulai dia lahir sampai wafat, sampai di alam kubur, bahkan susah payah ketika dibangkitkan dari kubur. Yub'atsun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Kata Rasulullah kepada Aisyah, manusia kelak dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya telanjang, gak pakai sendal, kemudian seperti pertama dilahirkan, tidak disunat. Aisyah lantas bertanya, wahai Rasulullah, berarti satu sama lain bisa melihat? Rasulullah menjawab, tidaklah demikian wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Kondisinya sudah jauh lebih dahsyat dari itu semua. Lihat. Jadi bahwa kondisi di hari kiamat setelah seseorang wafat itu jauh lebih dahsyat, Pak, lebih susah lagi. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua dari ayat ini sama dengan yang di surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi fi kabad ini artinya fi ahsani taqwim. Di surat At-Tin itu, surat At-Tin. Jadi sama kan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kabad ini adalah ahsan taqwim, yaitu dalam bentuk yang sempurna. Akalnya, fisiknya, semuanya diciptakan oleh Allah sangat baik, sudah stabil. Wa nafsin wa ma sawaha. Sudah mustawiyah, mustaqimah, mu'tadilah. Semuanya diciptakan oleh Allah dengan sempurna sudah. Akal, fisik, dan yang ketiga fitrahnya. Sampai di tubuh manusia ini ada serepnya, Pak. Kayak beli baju, kancingnya itu ada serep di bawah kan? Ya, tubuh manusia ada serepnya. Kulit pun ada serep kulit. Kemarin ada spesialis bedah plastik cerita bagaimana dia mengganti kulit manusia. Pakai apa, Dok? Di tubuh kita ada kulit serep, Ustadz. Di situ ada 0,5 apa di bawah mili itu mikro ya. 0,5 mikro. Gimana cara nyesetnya? Saya bilang. Kita bingung. Oh, ada alatnya, Ustadz. Kita taruh alatnya di kulitnya, kita dorong. Nanti dia akan ngelepas kulitnya itu 0,5 kata dia. Ini contohnya, Ustadz. Contoh orang yang kulit kepalanya diganti sama dia dengan kulit kepala, serep kulitnya tempel. Mudah-mudahan bukan kulit pantat, Dok, saya bilang. Kalau kulit pantat dalam mazhab Syafi'i itu batal megang pantatnya, saya bilang. Kalau megang kepala batal melulu dia. Karena kan dalam mazhab Syafi'i memegang pantat dengan tangan telapak ini itu batal wudhunya gitu ya.
Jadi itulah kesempurnaan Allah bikin manusia ini sudah sempurna, akalnya sempurna. Jadi nggak ada manusia itu bahlul, nggak ada sebetulnya kan. Dia punya kelebihan masing-masing. Ya, inilah pada ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa pertama, kesulitan itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Kita hidup keseharian ini, bahkan sampai meninggal nanti pun, di akhirat pun tidak akan bisa terlepas yang namanya sulit dan masalah, tidak akan bisa. Yang kedua, musibah itu juga sama, tidak akan bisa terlepas manusia dari yang namanya musibah. Wala nabluwannakum, Allah membuat penekanan double di sini. Wala nabluwannakum. Saya catat di sini, di pinggir sini. Ya. Wala salah. Wala, ada baknya di sini, maaf. Ya. Di sini ada bak. Wala nab, oh salah lagi nulisnya ini. Jadi bingung sendiri. Sini pojok sini. Wala nab, nih, gini. Wala nablu wan nakum, ini lurus. Lihat di sini ada lam, wala nablu wan nakum, la. Terus di sini ada nun lagi di sini. Nah, ini namanya lam taukid. Lam fungsinya memberikan penekanan. Pasti. Terus dikasih nun juga. Ini namanya nun taukid, memberikan penekanan. Jadi ada dua huruf double penekanan. Wala nabluwannakum, double penekanannya. Yang artinya apa? Bala itu pasti Pak akan menimpa kita. Ujian itu pasti menimpa manusia, nggak bisa. Dan semua itu kabat, kesusahan. Lalu solusinya apa? Solusinya wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan semua urusannya itu akan mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah akan jadikan semuanya ada solusinya. Pasti ada. Inna ma'al usri yusra. Musibah. Kata Abu Darda, dia mengatakan dalam menjelaskan hadis Rasulullah SAW, uzhud fid dunya yuhibbukallah, bersikap zuhudlah kamu di dunia, Allah akan mencintaimu. Makna zuhud di dunia disebutkan oleh sahabat Abu Darda dan Abu Muslim Al-Khawlani, dan pula disebutkan oleh seorang tabi'in namanya Yunus bin Maisarah, mengatakan apa? Ketika Anda ditimpa musibah, letakkan di benak Anda pahala di balik musibah itu. Hingga Anda berharap musibah itu tidak akan pergi dari diri Anda. Bisa Pak? Saya ulangi. Ketika Anda ditimpa musibah, yakinlah di balik itu ada pahala yang besar hingga Anda berharap musibah itu jangan pergi dari diri Anda. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, jika pembantu di rumah saya mengatakan, wahai Ibnu Mas'ud, di rumahmu tidak ada secuil pun roti. Kata beliau apa? Ini rezeki yang paling aku harapkan. Hei Pak, ini rezeki yang paling aku harapkan. Kenapa? Karena mereka yakin
di balik musibah itu pahala besar dan mereka tidak mau keluar dari musibah itu. Kemudian yang kedua, ketika Anda ditimpa musibah dan ketika Anda mendapatkan kenikmatan, kondisi psikologi Anda sama saja. Gimana Pak? Ayo. Ya, kita bilang susah karena ya, iman kita sekelas itu memang Pak. Jadi ini terlalu senyum mereka sama. Subhanallah. Inilah iman. Sehingga semuanya menjadi halawah, nikmat. Ini nikmat namanya. Jadi makanya sebagian ahli tafsir mengatakan ayat keempat ini ada sebagian bilang ini khusus orang kafir. Ada yang bilang tidak. Ini semua manusia. Kecuali yang beriman. Berarti orang beriman tidak mendapatkan kesulitan, musibah dalam hidupnya. Tidak. Justru asyadun nasi balaan al-anbiya'u tsummal amsal tsummal amsal. Orang yang paling banyak musibahnya, paling berat musibahnya para nabi. Kemudian leteng di bawahnya setelahnya sahabat. Kemudian setelahnya dan setelahnya. Justru paling banyak musibahnya orang beriman itu. Cuman mereka selalu menyikapinya dengan konsep tadi. Sehingga semua itu menjadi indah bagi dia, nikmat. Bukan berarti tidak ada, justru malah tambah banyak musibahnya, Pak. Tapi jadi nikmat. Kok bisa? Imannya itu. Sehingga apa? Kecuali orang beriman dan bertakwa kepada Allah, semuanya jadi indah musibahnya, masalahnya. Allah kasih solusinya nanti. Kesimpulan kita apa? Kata Imam As-Sa'di tadi, carilah sesuatu yang bisa menjadikan Anda bahagia dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan ayat-ayat selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan, Mas. Ya, disebutkan bahwa Rasulullah pun akan diusir dari kaumnya, dari negerinya, sebagaimana umat yang lalu sebelumnya. Kenapa enggak Allah hancurkan aja? Saya teringat ketika Rasulullah SAW pulang setelah mendapatkan wahyu pertama. Beliau pulang ke rumahnya dengan mengatakan, Zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Kenapa? Karena Rasulullah meriang badannya. Meriang. Padahal udaranya panas, meriang Rasulullah. Setelah Khadijah melakukan tugasnya dan Rasulullah istirahat, Khadijah pergi ke rumah sepupunya, Waraqah bin Naufal. Diceritakan apa yang menimpa suaminya. Lalu Waraqah mengatakan, "Hadzan namusul akbar alladzi jaa bihi Musa." Jaa Musa, katanya dia. Ini adalah namus akbar bahasa Persia yang artinya Jibril. Ini malaikat Jibril yang datang ke Nabi Musa juga. Kelak dia akan diusir oleh kaumnya. Seperti mereka mengusir para nabi dan rasulnya dulu. Khadijah kaget. Loh, kenapa diusir?
Kenapa? Karena selama ini Muhammad bin Abdullah sangat dimuliakan oleh mereka, disanjung, dipercaya oleh mereka. Kok bisa diusir? Nggak masuk akal. Ya, andai aku hidup, aku akan membela dia kelak nanti. Jadi itulah yang terjadi. Lalu umat terdahulu langsung dihancurkan oleh Allah, dibinasakan. Bahkan ada yang negerinya habis. Sekarang tidak diketahui di mana negeri Sadum, Sodomi kata orang sini. Negeri Sadum, kaum Lut. Kemudian negeri Madian. Kemudian kaum-kaum yang lain, kaum Ad, kaum Thamud, dan yang lainnya sebagai Fir'aun dan kaumnya dihancurkan. Kenapa ini nggak diberlakukan seperti itu? Ini adalah hikmah yang Allah tetapkan buat semuanya. Yang jelas, semua mereka diazab oleh Allah. Allah jadikan kebinasaan mereka ada pada diri mereka sendiri. Abu Jahal meninggal dengan penuh kehinaan. Kenapa? Yang membunuh dia anak ingusan. 2 anak kecil, namanya Mu'adz bin Mu'awwidh, yang satu namanya Mu'adz bin lupa saya bin sampah. 2 anak kecil, dua-duanya namanya Mu'adz. Setelah perang, masih kecil, anak ingusan istilah kita. Tengah-tengah perang, di 2 Mu'adz menemui Sa'ad bin Abi Waqqas. Wahai Sa'ad, tunjukin aku di mana Abu Jahal. Mau ngapain kamu lele kan gitu kan. Gitu. Mau ngapain kamu, ingus mulu, berantakan tuh ingusmu. Mau ngapain, pedangnya gedean pedangnya daripada mau ngapain? Saya mau bunuh Abu Jahal, mana orangnya, tunjukin. Itu orangnya. Disamperin Abu Jahal, nih 2 anak kecil lompat dengan membawa pedang, ditusuk Abu Jahal oleh anak kecil 2. Dihina oleh Allah. Mereka menghina, mereka meninggal semua dengan penuh kehinaan. Umayyah bin Khalaf, tidak ada yang mau bisa mengurusi jenazahnya. Bangkainya nggak ada yang ngurus. Begitulah seterusnya. Mereka dihabiskan oleh Allah. Kekuasaan mereka hilang binasa. Siapa? Kerajaan Romawi habis kekuasaannya. Kerajaan Persia habis, kata Rasulullah, kelak kalian akan mengambil singgasana Kisra dan Kaisar. Kalian akan ambil tuh singgasananya. Kelak Persia kalian akan taklukkan dengan penuh kemudahan, dengan penuh kehinaan. Mesir dengan mudah ditaklukkan oleh 1 orang, Zubair bin Awam. Kata Umar, saya kirim 1 orang aja. Saya kirim kamu 1 orang, 1 ini sama dengan 1000 orang. Ketika saat Amr bin As minta bantuan ke Umar bin Khattab untuk menaklukkan benteng Konstantinopel, Kairo. Karena bentengnya sangat tinggi, menjulang tinggi. Nggak bisa dinaikin, dikirim 4000, terus setelah itu dikirim 1, siapa? 1 orang ini yang bisa menaiki benteng, Zubair bin Awam. Dinaiki itu benteng sendirian sama Zubair. Uqbah bin Nafi' dan seterusnya. Mereka dihinakan oleh Allah dengan sahabat-sahabat yang jumlahnya sedikit, bahkan 1 orang. Begitulah. Jadi bentuk mereka dihina oleh Allah dengan beraneka ragam, macam-macam. Macam-macam bentuknya. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, bagus pertanyaan, Pak. Apakah ini semua musibah
cobaan atau azab. Ya kalau dia orang beriman, taat Pak, musibah. Kalau orang kafir, orang banyak maksiat, azab namanya. Apa bedanya? Batu akik digosok terus kan Pak? Ya kan? Permata juga digosok, berlian juga digosok, pisau digosok Pak. Biar apa? Ya tajam, begitulah Pak. Apa tahu anak sekolah itu tahu-tahu naik kelas? Kan tidak ada. Dia harus melewati banyak ujian. Orang belajar itu susah Pak, nggak gampang loh. Nggak gampang untuk memahami ilmu itu, nggak gampang. Susah Pak, belajar itu susah. Setelah dia susah belajar, ujian. Habis ujian, baru dia lulus. Saya dulu ingat punya dosen profesor doktor, ijazah S2-nya 2, ijazah doktornya 2. Ngajar kita ilmu nahwu bahasa Arab. Waktu itu ngasih contoh sepenggal ayat. Jelasin sepenggal ayat 2 jam. Dengan 8 perbedaan madhab. Kita bisik-bisik dari belakang. Ini di ujian keluar, mampus kita ini. Ini ujian keluar, mampus. Profesornya lupa, anak yang di depan, ya Nizar, udah pendapat yang keberapa? Ketiga Prof. Loh, panjang setengah jam. Ya Nizar yang keberapa? Keempat, umurnya 80 tahun. Wih, ini keluar ujian, mampus kita ini. Tapi susah, begitulah susah mereka. Nggak ada. Tapi itulah upgrade, kita bisa melalui enggak? Kalau kita nggak bisa melalui, jadi besi tua Pak. Udah jadi besi tua. Tapi kalau kita bisa melalui, jadi pisau itu. Tajam. Itulah iman. Antak Allah yakuna fi yadaika ausak mimma fi yadillah. Rumusnya apa? Rumusnya kata Abu Darda tadi apa? Hendaknya kamu yakin apa yang di tanganmu itu nggak ada artinya dibanding apa yang di tangan Allah. Udah, itu rumusnya Pak. Apa yang ada di kita itu nggak ada nilainya dibanding apa yang di tangan Allah Pak. Bahasa lainnya, yakin bahwa apa yang ada di sisi Allah jauh lebih mulia dari kita ini semua ini sekarang. Sehingga kalau musibah, yakin Pak yang di sisi Allah lebih baik Pak. Udah enjoy. Apa aja yakin Pak di sisi Allah lebih baik. Itulah para sahabat, dia berkorban sedemikian rupa. Sedemikian rupa, yakin mereka musibah apa saja. Wahai Abu Bakar, kita diizinkan oleh Allah untuk hijrah meninggalkan Makkah. Sontak Abu Bakar menjawab, as-suhbata ya Rasulullah, saya temani wahai Rasulullah. Terus sekedar nemeni? Tidak, Abu Bakar tahu resiko. Apa resikonya? Dibunuh. Apa resikonya? Hartanya. Bisnis dia yang dia bangun begitu lama di Makkah sehingga beliau jadi orang kaya. Ada. Ayahnya Abu Quhafah buta. Ditemani sama Asma, putrinya Abu Bakar As-Siddiq yang hamil tadi itu. Abu Bakar jalan. Ayahnya nanya, ayahnya belum masuk Islam. Ayahmu ninggalin apa buat kita? Asma ngumpulin batu. Ngumpulin batu taruh di kantong. Kayak ninggalin ini. Dipegang. Oh iya bener, dikira duit. Loh Asma kan gak bohong. Beliau kan gak bilang ninggalin duit. Kan gak ngomong duit Asma. Asma bilang ninggalin ini batu. Asma hamil tua. Suaminya kemana? Suaminya Zubair bin Awam. Lihat Pak.
Subhanallah. Yakin mereka di sisi Allah jauh lebih mulia dari ini semua. Udah waktunya kamu hijrah, wahai Asma. Hijrah Asma, jalan Pak sendiri, hamil tua, lahir brojol di tengah jalan. Subhanallah. Siapa yang dilahirkan? Generasi mulia, Pak. Abdullah bin Zubair, Khalifah Amiril Mukminin, yang dikudeta, dibunuh di Ka'bah oleh Hajjaj bin Yusuf. Subhanallah. Mereka luar biasa karena ini imannya gede, Pak. Apa yang di tanganmu, yakini itu nggak ada apa-apanya dengan yang di sisi Allah. Lihat bahasanya, di tanganmu, karena mereka menganggap dunia ini di tangan. Kalau kita, dunia kita masukkan di hati, Pak. Rekeningnya kurang, pusing, Pak. Ngomel nggak karuan, Pak. Musibah ini, Pak. Apa pekerjaan turun? Apa ruku kagak laku-laku, Pak? Pusing orang. Sudah harta kita di sini, Pak, di hati. Duitnya kurang dikit, ngomel. Gimana caranya? Dunia itu di tangan, kata para sahabat. Dunia di tanganmu, gimana caranya? Mewujudkan dunia di tangan aja kita udah repot. Karena kita sudah hubbud dunia. Apalagi sampai berprinsip yang kedua, apa yang di tanganmu nggak ada artinya. Wah, lebih berat lagi. Nah itulah, Pak. Rumusnya ini yang dimiliki, imannya gede, Pak. Sehingga musibah itu mereka enjoy, senang. Wallahu a'lam. Ada lagi? Sebentar di sana. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allah ciptakan manusia dalam kondisi sempurna. Ada sahabat namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Sahabat ini buta, Mas. Buta sahabat ini. Tapi satu, sahabat ini tidak pernah telat sholat berjamaah masjid. Padahal laisa li qaidun yaquduni ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya enggak ada yang nuntun. Apa itu kekurangan? Ke masjid enggak pernah telat. Yang kedua, ketika Rasulullah berperang, yang menggantikan Rasulullah Abdullah bin Ummi Maktum di Madinah. Ketika perang setelah Rasulullah wafat di Syam, Abdullah ibnu Ummi Maktum ikut berperang dan bawa bendera. Kekurangankah ini? Tidak. Saya pernah ngisi pengajian, 100% yang datang buta semua. Iya. Setelah itu anak enggak mau. Kenapa? Enggak pede anak. Bingung anak. Kenapa? Enggak ada yang ngeliatin aneh masalahnya. Anak mau ngomong apa ini? Serius ini. Itu udah lama ceritanya. Buta semua, Mas. Subhan. Banyak. Semasjid hampir penuh. Mereka datang dari mana-mana pakai mobil apa di daerah Caman situ. Anak ceramah. Tengah-tengah ceramah kaki anak pegel, anak angkat kaki anak begini karena nggak ada yang ngelihat kan. Tuh imam masjid ketawa nungging-nungging di belakang anak karena kaki anak-anak selonjorin, anak angkat begini, anak beginiin gitu. Setelah selesai ceramah, subhanallah, anak ceramah dari jam 9 sampai jam 11. Satu pun dari mereka tidak ada yang menggerakkan tubuhnya. Diem
hening. Makanya saya bingung. Hening sekali. Sampai anak diem ngomong sama imam, "Faham kagak?" Ngomong aja Ustaz, ngomong aja. Terusin. Udah anak teruskan sampai jam 11. Selesai jam 11 tanya jawab. Di antara mereka yang di tengah, posisi tengah nanya, "Ustaz, saya mau nanya." Silahkan. Ustaz tadi mengatakan, jadi kayak rekaman diputar ulang, Pak. Nih loh omongan inti. Anak pengong, ya Allah, persis apa yang saya ucapkan diulangi lagi sama dia. Anak dicolek sama imamnya. Tahu antum sekarang? La haula wala quwata illa billah. Lihat Pak, Allah kasih kemuliaan Pak. Ini kekurangan. Contoh lain, ada dulu di pesantren Al-Irsyad wali murid buta. Sering datang ke pondok. Sudah setelah lama kira-kira 5 tahun. Dia sudah nggak ke pesantren lagi. Hari itu anak ke kota dia di Malang waktu itu sama Ustadz Yazid waktu itu ada acara. Ustadz Yazid khutbah Jumat. Anak duduk. Setelah selesai khutbah Jumat, Ana lihat tuh itu orang yang 5 tahun yang lalu ketemu Ana. Selesai sholat, Ana samperin dari belakang. Ana pegang pundaknya, Ana salamin dari balik kupingnya, Ana bisikin, "Assalamualaikum." Sebentar. "Ahlan Ustadz Nizar." "Baik Ustadz." Subhanallah. "Baik Ustadz." Alhamdulillah. Kekurangan ini Mas? Ini kurang namanya? Tidak Mas. Ini kelebihan Mas yang kita nggak punya. Ya. Jadi inilah contohnya. Disebutkan dalam hadis sahih, kata Allah, "Idza qabattu safiyyaihi," jika aku angkat kedua mata dia, lalu dia bersabar, beriman, mengharap pahala di sisiku, aku ganti kedua mata dia yang buta dengan surga. Ya, jadi jangan melihat durian-durinya Mas. Di balik durian itu ada buah yang manis. Kalau Anda melihat semua masalah dengan durinya, nggak hidup stres Anda. Itu jawabannya. Fadhal. Assalamualaikum. Ya, kalau para ahli tafsir menyebutkan kategorinya makkiyah. Ya, kategori makkiyah. Makkiyah itu sebelum hijrah. Jadi makanya ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah, bahwa nanti kamu akan demikian gitu. Dan itu sering ada beberapa ayat kabar gembira. "Inna fatahna laka fathan mubina." Sungguh kami akan melakukan penaklukan yang nyata. Kapan turunnya? Sebelum Fathu Makkah. Ya, sebelum Fathu Makkah. Ada lagi? Assalamualaikum. Tadi disebutkan kabar itu susah payah, bisa diartikan uji coba. Apakah uji coba ini selalu dengan kesusahan? Tetap, karena pernah anak dengar dulu ayat atau hadis kalau manusia itu diuji dengan kesusahan dan kesenangan. Bagaimana? Kalau senang bukan ujian Mas. Ya ujian itu sesuatu yang tidak dia sukai. Kan? Tapi terkadang ujian itu bisa terselubung. Ya. Orang kafir dan orang yang tidak beriman, terkadang dia diuji dengan apa? Dengan harta yang banyak. Dia menganggap itu sesuatu yang menyenangkan. Kenyataannya tidak menjadikan dia bahagia kok. Dia tidak bahagia apa? Jadi tolak ukurnya bukan itu.
Tolak ukurnya adalah ma waqara fil qalb, sesuatu yang ada di dalam hati. Itu keutamaannya. Dan yang di hati kita akan semakin mengeluarkan cahaya ketika seseorang ditimpa dengan problema. Saya ambil ilustrasi begini. Anda lulus sekolah bareng sama teman Anda. Bahkan teman Anda jauh lebih pintar daripada Anda. Dia lebih pintar dari Anda. Tapi lalu dia tinggal di sebuah pedalaman di desa. Tinggal di desa, di gunung sana. Anda tinggal di kota. Dalam kurun waktu 5 dan 10 tahun, 5 atau 10 tahun berjalan, dikumpulkan lagi Anda sama dia. Mana pola berpikirnya yang lebih dahsyat dan lebih pintar? Anda apa dia? Anda, Mas. Kenapa Anda setiap hari mengalami banyak masalah? Sehingga Anda berusaha untuk mencari solusi. Kalau dia cangkul, arit. Itu. Kelamaan mampet dia kecerdasannya, Pak. Ada nyata. Banyak orang-orang desa cerdas-cerdas, tapi karena dia tidak mendapat banyak masalah. Ini contoh dalam kehidupan. Ya kan? Nyata. Dia berpikirnya cepat, tek. Ana bertemu satu orang yang saya temani haji kemarin. Saya geleng-geleng sama dia, Pak, Bapak punya akal yang saya nggak bisa bayangin, Pak, capeknya kalau saya. Mulai dari pagi-pagi sampai jam 1 malam, Pak. Dia mampu menyelesaikan 1001 permasalahan. Pagi-pagi matahari belum nongol, sudah ada di depan dia 3, 4, 5 problem. Nunggu di rumahnya. Tek, selesai keluar lagi, masuk lagi 3, 5 orang. Saya sendiri menyaksikan, saya geleng-geleng. Pak, bisa kuat otak Bapak. Saya simpel-simpel aja, Ustaz. Gak ada, Pak. Terus begitu. Kok kuat otaknya? Kebiasaan, Pak. Udah terbiasa dia dengan cara begitu. Biasa sudah. Istrinya sampai gak kuat istrinya. Deh, saya gak mau tahu dengan bisnismu. Gak mau tahu. Sumpah istrinya nggak kuat ngikutin suaminya. Tapi kenapa bisa begitu, Pak? Kita baru dikasih 2, masuk ke 3 masalah, aduh pusing pala saya. Ya begitulah manusia, Mas. Ini sebagai ilustrasi aja, contoh. Ya, ada lagi terakhir. Silakan, Pak. Ditanam, Pak. Mathalu kalimatin thayyibatin apa? Kamathali apa? Syajaratin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Kalimah thayyibah. Sebagian para ulama salah mengatakan kalimat thayyibah itu apa? Itu keikhlasan. Ya, membangun kebersihan hati, ya iman. Terus melahirkan apa? Syajarah, iman. Jadi ujung-ujungnya apa? Ya bangun keimanan. Cara membangun keimanan apa? Makanya Imam Syafi'i mengatakan al-ilm, ilmu. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Kecuali orang yang beriman. Iman itu apa? Ilmu, kata Imam Syafi'i. Tidak mungkin orang itu bangun tidur terus menjadi orang paling beriman. Dari mana, Pak? Tidak ada. Iman itu diupayakan. Makanya innama yakhsyallaha min ibadihi ulama yang paling punya ilmu, Pak. Jadi kalau ada seorang profesor, doktor, PhD percaya sama penggandaan uang, goblok namanya, Pak.
Kalau bahasa saya, bahasa Surabaya, goblok. Ya, profesor kan titel akademik, Pak. Wa annahu man amila su'an bijahalah. Sungguh orang yang berbuat kejahatan. Kenapa dia berbuat kejahatan? Bijahalah, karena bodoh. Para ahli tafsir mengatakan di tafsir Ibnu Katsir, semua kullu man asallaha bidzanbin fahuwa jahil. Semua orang yang bermaksiat bodoh, Pak. Bukan itu tolak ukurnya. Anda kira Abdullah bin Ubay bin Salul cerdas, Pak? Anu bodoh. Abdullah bin Ubay bin Salul kagak bodoh, Pak. Kalau dia bodoh, dia nggak bisa membuat pasukan sekutu, Pak. Dia nggak bisa memobilisasi Yahudi di kota Madinah, nggak bisa. Kalau Abdullah bin Sabah bodoh, dia nggak bisa melakukan kudeta dari 5 negara, Pak. Siapa yang mengumpulkan 5 negara itu? Abdullah bin Sabah, Pak. Cerdas dia, Abdullah bin Sabah. Cerdas, dia yang bikin kudeta. 5 negara loh, Pak, bukan 1 negara. Bukan se-RT, bukan. Cerdas, Pak. Tapi Abdullah bin Sabah dia tetap. Jadi kecerdasan dari mana? Iman. Bilal bin Rabah paling cerdas, Pak. Budak hitam pekat, sendal jepitnya di surga, Pak. Fir'aun emasnya di neraka, Pak. Bilal budak dibebaskan, sendalnya di surga, Pak. Iman. Suaranya membuat seluruh penduduk Madinah menangis. Ketika pada khilafahnya Umar bin Khattab, Bilal datang ke kota Madinah setelah ditinggalkan sepeninggal Rasulullah SAW. Datang di masa Khalifah Umar, disuruh adzan zuhur. Tidak ada satu orang pun penduduk Madinah yang tinggal di dalam rumah. Semua keluar dari rumahnya ingin mendengarkan adzan Bilal. Dan seluruh kota Madinah meneteskan air mata mendengar suara Bilal bin Rabah. Punya apa, Pak? Iman, Pak. Iman yang bikin mulia. Cara ini tanam. Amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ya muthabbital qulub, thabbit qulubana ala dinik. Wallahu a'lam shawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan apa yang kita pelajari ini benar-benar manfaat buat kita semuanya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana ya?